Geger, aksi Dewi Persik memposting foto dirinya dirangkul mesra oleh pilot Ruli. Diduga sebelum pilot Ruli menerbangkan pesawat ke Perth, Australia baru-baru ini. Foto kebersamaan DP dengan pilot Ruli yang makin sering diunggah DP ke akun sosial media pribadinya seakan menunjukkan bahwa jalinan cintanya dengan pilot Ruli kini tersambung kembali. Namun di tengah kemesraan keduanya, muncul Indah Sari yang mengaku tersakiti dan difitnah, lalu menangis terseduh-seduh dan mengultimatum DP untuk meminta maaf jika tidak mau disomasi. Ya, Indah Sari merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya lantaran dituding menyebar hoaks terkait Ruli selingkuh. Tangis Indah pecah. Bahkan ia mengungkap bahwa aksinya memata-matai Ruli di Bali sebenarnya adalah atas permintaan DP dan arahannya dari Jakarta lantaran ia kangen dengan pilot Ruli dan tidak ingin pilot Ruli jatuh ke pelukan wanita lain. Tetapi yang terjadi, DP kini justru membantahnya dan mengaku ketika itu hubungan asmaranya dengan Ruli memang putus. Seperti apa pula pengakuan mengejutkan Tessa Mariska bahwa pilot Ruli pernah PDKT dengan dirinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Dewi Persik versus Indah Sari terus bergulir. Sebelumnya, Indah Sari muncul di hadapan publik dengan menggelar konferensi pers dan menggandeng kuasa hukum. Indah menangis, merasa dirinya difitnah dan disakiti oleh Dewi Persik yang menuding dirinya menyebar hoaks soal kabar dugaan pilot Ruli bersama perempuan lain di salah satu klub di Bali, namun tanpa bukti valid. Indah Sari menuntut DP meminta maaf dalam tempo 1 minggu. Jika tidak, ia akan melayangkan somasi. Ya, Indah merasa benar-benar dirugikan karena menurut versinya, aksinya memata-matai pilot Ruli di Bali adalah atas permintaan dan arahan DP dari Jakarta. Demikian juga aksi Indah memposting foto Ruli bersama perempuan lain di Bali adalah merupakan permintaan Dewi Persik. Tapi pernyataan DP bahwa ketika itu dirinya sudah putus dengan Ruli sehingga agak janggal dirinya cemburu dengan Ruli ketika ia bersama dengan wanita lain. Dan seperti inilah kronologis Indah Sari versi dirinya. Ketidaksesuaian pendapat, saya katakan ketidaksesuaian pendapat lah antar kedua belah pihak. Dan saling menyudutkan di mana dinyatakan bahwa saudara Indah ini seolah-olah menyudutkan atau mendiskreditkan daripada saudari Dewi Persik. Sebenarnya permasalahan ini sudah tidak ada. Dari ketika saya pulang dari Bali itu, selesai saya melihat laki-laki itu, oknum itu bersama perempuan lain. Sudah clear semuanya. Yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu. Katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata, Indah Sari itu hoak, Indah Sari itu bohong, Indah Sari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Padahal di sini salah saya apa? Saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan semua berdasarkan perintah dia. Memang saya bodoh di sini sebenarnya kata desainer saya. Lalu dia bilang, Kak ternyata dia juga di Bali. Ya dia selalu cek posisi. Dia cek posisi kepada saya. Dia bilang, Kak tolong cek posisi dia ada di sini.
Dia forward ke Indah. Dia forward ceknya bahwa ini posisi dia ada di sini. Dia minta tolong. Saya bilang, Dewi, saya ke Bali ini kerja. Saya dibayar sama desainer saya, Kak Kris. Saya dibelikan tiket bisnis kelas dan saya dibayar honor saya untuk bekerja, bukan untuk jadi detektif. Saya bilang seperti itu. Lalu dia bilang, Kak, tolongin Kak, demi saya, demi aku Kak. Kata Dewi, demi aku. Terus saya ketemu desainer saya dari Jakarta ke Bali, desainer saya dari Australia ke Bali. Share location kepada saya, di sini Kak posisinya. Pertama posisi orang itu adalah di hotel. Terus dia nangis sama saya, Kak ternyata dia sudah 5 hari di hotel. Di Bali maksudnya. Terus saya bilang, Wi mohon maaf, ini kita langsung ke villa karena aku mau kerja. Aku mau live streaming karena saya bekerja dibayar sama desainer saya. Kakak tolongin, ya pertama saya nggak bisa nolongin dia untuk saya cek lokasi di hotel. Karena Dewi telepon terus, saya berangkat dari hotel saya menuju ke lokasi itu sekitar jam 12:30 lewat Pak. 12:30 lewat saya berangkat ke lokasi itu, ternyata itu di salah satu kafe di daerah Seminyak. Lalu kita naik ke lantai 3. Naik ke lantai 3 pun sama Pak, saya pun ke toilet. Saya tunggu di toilet, Kak Kris cari dia, tidak ada ndah. Lalu kita turun. Ketika turun dari tangga, dari lantai 3 mau ke lantai 2, ternyata Kak Kris itu senggolan, karena itu kan tangganya nggak begitu. Kak Kris itu senggolan sama dia. Aku kaget, aku belum lihat mukanya. Kak Kris bilang dia naik dengan perempuan, naik ketawa-ketawa dengan perempuan. Aku turun posisinya, Kak Kris senggolan. Aku cuma bilang, Kak, iya, kata Kak Kris, dan itulah memang yang saya takutkan karena saya tahu siapa dia kayak gitu. Aku nangis karena aku tuh merasa selama 2 bulan itu aku nemenin perempuan ini di rumah. Dia dengan dia kangen, dia sedih seperti itu. Aku nangis sama Kak Kris, aku telepon juga perempuan ini. Kita nangis bersama-sama. Kak beneran Kak, demi Allah. Akhirnya Kak Kris bilang, demi Allah Wi, karena kita papasan nggak mungkin dong saya foto dia. Kak Kris nggak mau lagi ke atas, saya naik ke atas. Ketika saya naik ke atas, di sana ada pintu kaca, saya di sini, dia di sana, dia sedang berjoget, berpelukan dengan seorang perempuan. Menurut saya dia mau berpelukan dengan siapapun itu, mau itu kawannya, mau itu, saya tidak mau bicara selingkuhannya atau apapun itu, pokoknya dengan perempuan. Saya kaget dan shock. Dia lihat saya lihat dia kabur, saya masuk ke dalam, perempuannya pun kabur. Saya kan ngejarnya ke laki-lakinya. Laki-lakinya kabur ke sana, perempuannya kabur ke sana, saya kejar si laki-lakinya. Saya salah, mungkin harusnya kejar perempuan. Kalau saya kejar perempuannya nanti juga dia akan mengelak juga. Loh, saya siapa kan gitu. Saya telepon Dewi, saya telepon perempuan itu, lalu dia bilang, Kak bikin status di Instagram. Sempat berdebat sama Kak Kris. Kak Kris itu desainer saya itu udah kayak kakak saya sendiri. Desainer aku tidur. Dia tidur, jam 6 pagi dia tidur. Dewi tidak tidur, dia masih telepon saya. Kak, tolong, ada Sherlock yang ketiga. Dia di hotel ini, Kak. Tolong kakak ke hotel ini. Saya belum tidur, kondisinya dari tengah malam sampai ke pagi. Dengan bodohnya, saya bawa mobil dengan keadaan ngantuk. Sampai berapa kali saya mau nabrak. Dan itu ada kata-kata saya, Wi, aku tuh belum tidur. Aku tuh bela-belain loh untuk Dewi. Kalau Kak Kris tahu aku pergi, pasti aku dimarahin. Dia bilang, Kak, demi aku Kak, sampailah aku di hotel. Ketika di hotel, yang saya lihat semua kru-kru dari, bukan kru yang dia oknum yang laki-laki itu, bukan. Kru pesawat lain yang masih sama satu maskapai juga Kak. Karena bajunya kan ungu-ungu gitu kan kalau si pacarnya itu putih ungu kalau nggak salah gitu kan pramugarinya. Saya fotoin sama Dewi.
aku ngantuk banget Wi, dan aku pusing gitu karena aku belum tidur. Jam 8 aku sampai di lokasi itu. Jam 7 atau jam 8 aku fotoin. Terus ketika saya ada di situ, laki-laki itu WA saya. Betapa sakitnya saya dibilang sama dia adalah, ngapain lo ngikutin gue? Ngapain mau pansos? Sakit banget saya langsung telepon Dewi. Sayang, aku dikata-katain. Biarin aja kak, kalau perlu kakak temuin dia, kakak maki-maki di depan anak buahnya biar dia malu sekalian. Saya bilang dia nggak tahu dia di mana, dan aku nggak bisa tidur dan aku dimaki-maki. Aku dimaki-maki sama laki-laki itu. Kayaknya mendingan dikasih lihat dari handphone aja kali kak. Nanti aja. Oh ya. Cerita dulu aja. Laki-laki itu bilang sama teman kamu, saya bukan pacar dia, saya bukan suami orang. Saya bebas sekarang. Saya mau ngapain saja itu urusan saya. Dan kamu jangan ikut campur urusan saya. Emosi saya meluap-luap karena apa? Karena saya sayang sama adik saya ini. Ketika dia bicara seperti itu, aku ngamuk dong, marah. Kalau lo memang udah merasa selesai sama adik gue, kenapa lo nggak ngomong? Dan kenapa DP lo masih, wallpaper lo masih, DP lo masih berdua? Dia bilang, kenapa gue selesai sama teman lo itu? Teman lo itu jahat mulutnya. Dia selalu bilang gue orang miskin. Itu yang gue nggak bisa terima. Seperti itu saya bilang. Dan gue udah putusin dia. Dan kita udah putus dari bulan September. Akhirnya aku telepon lagi sama perempuan ini. Sayang, katanya dia udah putus. Nggak ada kak, kita nggak ada putus. Nggak ada kata-kata putus. Kita hanya berantem biasa. Jadi di sini saya tuh jadi seperti di tengah-tengah yang jadi bumerang. Yang satu bicara sama saya begini, satu bicara sama saya begini, dan saya di posisi yang pada saat itu yang bingung. Gak mau nih, gak komen. Aku gak mau dimanfaatkan orang. Kalau aku nggak takut karena aku selama ini tulus sama orang. Gua terlalu baik sih sama orang. Dan gua nggak tegaan. Tapi kali ini, lihat aja. Orang mau bicara apa tentang aku masa bodoh. Hanya manusia-manusia yang dengki, dia akan mencari cara gimana caranya supaya Dewi Persik jatuh. Kalau aku orangnya to the point, aku orangnya nggak suka palsu hidupnya. Dan di tengah kabar panas perseteruan antara DP dengan Indah Sari, DP lagi-lagi mengunggah foto kebersamaan dengan pilot Ruli. Tampak dalam foto, pilot Ruli mengenakan seragam pilot sembari satu tangannya memegang koper, sedangkan tangan satunya lagi merangkul bahu DP dengan mesra. Pada foto yang lain memperlihatkan pilot Ruli sudah berada di kokpit pesawat bersama rekan pilotnya, di mana pada foto tersebut tertulis caption yang menerangkan bahwa Ruli hendak menerbangkan pesawat menuju Perth, Australia. Semangat terbang ke Perth-nya, semoga selamat sampai tujuan. Yang disusul emoticon love dan diduga merupakan ucapan dari Dewi Persik untuk pilot Ruli. Tak hanya mengunggah foto kebersamaan DP dengan Ruli, DP juga menuliskan kata pansos di sosial media yang diduga bermaksud untuk menyindir Indah Sari. Berteman sama mereka ini asik karena nggak dikit-dikit kamera jepret-jepret entah objeknya lagi jelek apalagi lagi kacau atau apapun. Terkecuali memang harus jepret-jepret dengan kondisi oke dan izin sama-sama. Itu yang buat aku nyaman sama mereka. Mereka tahu privasi saya, mereka membantu saya. Tapi mereka nggak pernah ikut campur urusan saya, kecuali seizin saya pun tetap di jalurnya. Nah, ada yang teman sok tahu, padahal kenal aja biasa, suka ikut dan datang aja di acara saya. Cuma sering nginap karena deketin orang tua, dan mami saya itu orang paling polos, kayak saya. Udah berasa paling tahu, WKWKWK. Dan 100% feeling abang-abangku benar.
Sayangnya jarang aku dengar petuah abang-abangku tentang teman-temanku ini. Tulis DP seolah menyindir Indah Sari yang sempat memfoto Ruli kekasihnya saat bersama wanita lain yang diduga selingkuh. Kak, ada yang mau klarifikasi termalam ya? Ini sama aku baik. Iya. Jadi nggak usah gimana-gimanain karena kakak ini orangnya nggak pernah macam-macam, nggak pernah nguruskan urusan aku. Dia baik sama orang tua aku. Ya memang pure, mami aku bilang dia baik. Dia nggak pernah yang terlalu dalam sampai kayak gimana-gimana. Kak jangan sampai terpengaruh ya kak. Kakak jangan sampai yang kayak gimana-gimana. Ya kakak kan tahu kan selama ini aku kayak gimana tuh kan. Ini orangnya nggak pernah baperan nih orangnya. Ini orangnya nggak pernah baperan guys. Jadi mau di kayak gimanain makanya sering diundang di pagi-pagi ambiar karena orangnya tuh kayak gitu. Tapi memang hebatnya Barbie Kumalasari nggak pernah baperan. Betul. Dan nggak pernah merasa dirinya dibicarakan. Apaan? Orang udah mau muntah ngomongin. Itulah Kak Baby ya guys. Thank you sayang. Geger, Indah Sari angkat suara terkait dituding sebarkan hoaks atas dugaan perselingkuhan pilot Ruli dan Dewi Persik unggah foto bareng pilot Ruli lagi. Lantas benarkah DP pernah membantah telah putus cinta dengan pilot Ruli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Heboh Dewi Persik kembali mengunggah foto bareng pilot Ruli di sosial media di tengah prahara panasnya dengan Indah Sari. Sebelumnya sempat heboh pula pernyataan DP yang membantah kabar putusnya jalinan cintanya dengan pilot Ruli. Ketika itu tepatnya pada tanggal 15 September 2023, DP tampak heran mendengar isu soal jalinan cinta dirinya dengan pilot Ruli telah kandas. Artinya saat itu ia merasa atau menganggap bahwa Ruli masih sebagai kekasihnya. Apalagi sebelumnya Ruli telah melamar DP kepada orang tuanya. Kemarin kan sempat pacaran, Mi. Itu katanya hubungannya kandas. Mungkin boleh ceritain gak sih, Mi? Seperti apa sih, Mi? Dikit aja. Udah yang beredar, putus bener gak, Mi? Gimana sih, Mami, kebenarannya? Berarti hubungan baik. Lagi putus bener gak, Mi? Kan Mami sendiri. Putus ya? Kagak, Mi, kan Mami katanya bilang selagi sendiri bilangnya. Gimana, Mi? Ya kan memang aku janda, gimana dong? Kan belum punya suami. Oh dia udah tanya seserahan. Seserahan kamu meminta apa gitu. Seserahan itu kan berarti kayak dia tunangan kan. Aku bilang apa aja lah, berangkat sholat sama Al-Quran aja udah cukup. Harapannya sih seperti itu kata Mas Ruli, bukan kata aku. Karena aku kan pihak perempuan, aku nggak bisa memutuskan. Karena ketika aku kemarin dilamar, juga bukan dari aku, tapi Mas Ruli sendiri tiba-tiba gitu. Terserah Mas Ruli mau gimana. Kalau Mas Ruli mau nikah sama aku, hayo. Nggak mau nikah juga nggak apa-apa. Kan yang penting dia punya niat baik, dia lamar aku ke orang tua aku dan aku. Isu putusnya DP dengan pilot Ruli ketika itu diklaim DP sebagai aksi yang muncul lantaran banyak pihak yang memang menghendaki dirinya putus dengan pilot Ruli. Rupanya DP mencium aroma harum asmara yang baru bahwa ada sahabatnya ketika itu yang rupanya masih menanti cinta DP. Nama Rian Ibram pun disebut-sebut sebagai pria yang menghendaki DP putus karena ia kabarnya memendam cinta terhadap sang biduan dangdut ini. Liburan biasa aja, kan aku sendiri. Aksi DP yang membantah putus dengan pilot Ruli seakan jadi mimpi manis bagi banyak pria. Lantas, benarkah pengakuan Tessa Mariska bahwa pilot Ruli pernah melakukan PDKT terhadap dirinya di tahun 2010 silam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah!
Heboh, Dewi Persik pernah membantah telah putus dengan pilot Ruli. Tak kalah heboh dan mengejutkan pula pengakuan pedangdut Tessa Mariska bahwa dirinya pernah didekati pilot Ruli jauh sebelum mendekati Dewi Persik. Diakuinya bahwa Ruli mendekati dirinya pada tahun 2010. Pengakuan Tessa Mariska tersebut terjadi di tengah kabar panas perseteruan antara Dewi Persik dengan Indah Sari terkait Ruli. Menurut Tessa, apa yang terjadi antara keduanya disebabkan oleh rasa cemburu. Dugaannya itu muncul berdasarkan pengalaman Tessa sebelumnya. Tessa mengaku ia pernah mengungkapkan kepada DP bahwa Ruli pernah mendekati dirinya di tahun 2010 silam. Rupanya pengakuan Tessa tersebut memicu keributan besar antara Ruli dan Dewi Persik lantaran Ruli tidak membantah atau tidak mengakui pernah dekati Tessa Mariska. Karena itu pula menurut Tessa, tudingan DP kepada dirinya melakukan pancat sosial alias pansos tidak berdasar. Tapi kalau aku nih jealous ya, mungkin namanya pasangan yang cemburu sama seperti yang dilakukan ke aku. Ya, aku waktu itu ketemu sama si Wedok. Aku ngomong sama si Wedok ini, laki lu itu baik banget lah, si lanang itu baik banget loh. Kalau bisa kamu jadian aja sama dia, aku kenal kok sama dia udah lama. Oh, kakak udah kenal lama sama dia? Iya, aku bilang gitu. Sampai rumah apa yang terjadi, berantem besar-besaran gara-gara gue. Dia memaksa si lanang ini supaya mengaku kenal gue, enggak. Dan si lanang ini nggak ngaku kenal gue. Setelah nggak ngaku kenal gue, berantem besar ini semua aku tadi lihat dari buktinya dari Indah ya. Aku dengar dari cerita Indah ya. Jadi karena aku juga mendengar dari cerita Indah, jadi aku juga mau bertanya sama dia sampai dia katakan aku pansos. Setiap muncul dari WA itu dilihatin Indah, setiap foto aku pansos. Setiap foto aku pansos. Terus dia lagi mengatakan lagi nenek-nenek akunya. Sekarang aku tanya ya, Wedok, satu aku pansos dengan kamu di mana? Sekarang aku mau tanya, pansos di mana? Tessa Mariska, maaf ya sayang ya, aku dari 94 sudah main bersama Krisdayanti, main sinetron bersama Krisdayanti, Nike Ardila, Dian Nitamir, Sarah Sehan dalam sinetron None. Tessa Mariska pun mengungkap beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pilot Ruli pernah melakukan PDKT dengan dirinya. Di antaranya, Ruli sering mendatangi rumah Tessa Mariska di Bekasi, sering melakukan kontak melalui WhatsApp, sering mengantar Tessa Mariska ke kantor kala itu, memboyong Tessa Mariska ke lapangan terbang di maskapai di mana Ruli bekerja, dan masih banyak lagi. Namun ketika di PDKT pilot Ruli, Tessa Mariska mengaku tidak membuka hati kepadanya lantaran pilot Ruli bukanlah tipe pria idamannya. Lanangmu itu dulu yang suka sama aku, yang ngejar-ngejar aku, sampai ngedatangin rumah aku yang baru real estate ada di Bekasi 2010 itu. Lanangmu itu sampai ngedatangin sayang. Datangi rumah aku, terus nganterin aku ke kantorku, terus ngebawa aku ke lapangan parkir pesawatnya, nunjukin ini loh aku setiap hari gini. Lanangnya itu selalu menghubungi aku, tapi maaf, aku sama lanangnya itu nggak tipe aku, karena tipenya aku orang berseragam iya, tapi orang berpangkat tipe aku gimana dong? Jadi lanangnya tersingkir gitu loh. Lanang ini yang mulai hubungin aku pertama. Oh mungkin waktu itu lanang ini, jadi kalau dia terbang, dia kasih tau aku lagi terbang nih, aku mampir di sini, gitu lah namanya soal pertemanan ya. Gitu. Tapi kenalnya dari mana? Dikenalin atau? Dikenalin dari teman ya. Abis itu lanang itu WA aku. Lanang ini yang ngejar-ngejar Kak Tessa duluan ya sebelum mengenal dia. Ya iyalah, buktinya aja lanang ini nggak bisa move on dari seorang penyanyi dangdut, Tessa Mariska, dan nggak bisa move on dari yang bernama Tessa loh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen channel Intens Investigasi.